Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akan mengisi tausiah pada siang yang berbahagia ini adalah Bapak Tengku Mukaidir. Kepada Bapak Tengku Mukaidir yang akan membawakan tema makna Ramadan sebagai bulan rahmah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bantu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa Allah an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kasih dan sayangnya kepada kita hari ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur panjang, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya. Makanya saya pakai taufik kemana? Nggak ngomong ya, jadi langsung lari. Makanya dengan kita mengatakan taufik dan hidayah ini sebenarnya mahal harganya, ya, bukan orangnya yang mahal, tapi nikmat Allah hari ini memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengenal diri kita sebenarnya siapa dan hendak kemana tujuan dari kehidupan ini. Salawat dan salam kepada junjungan baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul, seorang Nabi, seorang pembawa risalah, dan tentunya Nabi kita Muhammad memberikan pundi-pundi peringatan dan amalan-amalan yang bagaimana kita hidup dalam dunia ini selalu dalam kehati-hatian dalam kita berbuat. Dalam tema hari ini yaitu tentang Ramadan dalam hal menghadapi maghfirah. Tentunya dua sisi ini menjadikan pandangan bagi kita. Ramadan itu adalah Ramadan diartikan dengan pembakaran, membakar untuk membubuhkan semua dosa-dosa kita. Maka dengan maghfirah artinya adalah di dalam satu hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di sini memberikan pengertian kepada kita, siapa saja, laki-laki, perempuan, ya, man shoma, yang melakukan puasa, yaitu dalam puasa Ramadan ini, ya, saya akan memberikan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Syaratnya adalah ihtisaban, ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas nak minum atau makan siang. Nggak apa maksudnya? Ya. Kadang-kala minumnya terminum dengan air bubuk misalnya. Itu bagaimana? Kalau memang disengaja ya. Kalau cerita Dodo dengan Syamil itu Dodo yang buat masalah. Nah, kalau sini ada yang bermasalah, tidak ada lagi. Kalau dahulu bagaimana yang kita ketika kita kecil, jauh keruang, meja tawa, meja grup dan keruang, grup. Yang tak tengok, Singapura ada ajan kau. Ya itu dulu, ya. Cari suhu badan. Yang grup dan keruang, tapi grup kerumpil dengan keruang. Nah, artinya apa? Begitu berat kita melaksanakan ibadah puasa dan Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu besar pahala kepada orang-orang yang puasa. Niat saja kita sudah mendapat, apalagi dalam proses perjalanan hari ini. Semua rangkaian puasa 30 hari atau 29 hari, semuanya penuh dengan pengampunan dosa. Yakin dan sadar bahwa
Jika dikatakan dengan Ramadan adalah menggugurkan dosa, kemudian dengan maghfirah itu artinya adalah hak Allah di dalam mengampuni hamba-hambanya. Ketika mengampuni hambanya apa? Dosa-dosa yang kecil, bumur, dosa yang kecil bumur, itu maghfirah namanya. Kalau ada anak lahir namanya maghfirah, berarti dosa kecilnya diampuni. Kalau taubat itu lain. Kalau maghfirah mengampuni dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang telah lalu kita kerjakan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Yang umpama Honda anteng boli. Honda kan tu ada boli tu. Waktu tadi agama ibu tu biasa agak kumbung tu. Cuek aja bawah angin. Orang tak betul itu video dia, tepu. Itu dosa yang tidak disengaja. Sengaja tu. Dari awal dan niat. Kalau niatnya besar sengaja, ya niatnya lebih besar. Awalnya ada mobil juga seperti itu. Ketika ada mobil asal motor lega, tapi masa picamnya ke kawannya. Nah itu juga persoalan. Kenapa? Segala tindak tanduk yang kita lakukan selalu, kata Imam Syafi'i, selalu berhati-hati dalam selalu tindakan. Maka maghfirah mengampuni dosa-dosa kecil, dengan taubat itu mengampuni dosa-dosa yang besar. Maka oleh sebab itu, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nilai puasa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat daripada hambanya. Kalau niatnya hanya secercah, niatnya 90%, ya 90%. Tapi sebenarnya kalau nawa itu bahwa sesungguhnya yang apa kita niatkan semua adalah mengendalikan hawa nafsu, maka akan kita dapatkan nilai-nilai lebih, yaitu nilai-nilai pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan susah. Di sini di dunia ini kita kosong perut ketika kita melaksanakan puasa, haus, dahaga, tapi pada mahsyar kita kenyang. Orang yang dikatakan mendapatkan balasan-balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia gemar dalam berpuasa, maka dia akan memperoleh yang pertama kenyang di pada mahsyar, kemudian dia mendapatkan namanya yaitu surga Rayyan. Surga Rayyan ini adalah bukan adik Rayyan. Rayyan itu artinya puasa yang diberikan kepada orang-orang yang gemar melaksanakan puasa. Maka nawa itu sebenarnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan. Seumpama Babur Rayyan, pintu surga Rayyan. Maka di pintu itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, gemar berpuasa. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai lebih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah sebagai manifestasi dari wujud kegiatan kita dalam dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang fana, dan tentu kita segera pada waktu-waktu bulan Ramadan ini adalah kesempatan dia berikan nilai pizo atau namanya dospres oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa dopresnya? Malam Lailatul Qadar. Maka nilai pengampunan man shama Ramadana man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam, ya, nilai juga dengan keikhlasan dan keimanan, Allah akan memberikan balasannya, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, baik itu dosa disengaja maupun tidak disengaja. Ini sebenarnya manusia tidak lepas daripada dosa. Hari ini kita berbuat dosa kepada diri kita sendiri, berbuat dosa kepada orang lain, berbuat dosa kepada orang tua kita. Dulu ada kata-kata kepada orang tua kita yang hari ini kita belum tentu kita tahu, masih ingat. Kita caci mama kita, kita bantah mama kita. Sudah mama enggak sekolah, kita sudah S2, S3, STLR, S3, tapi masih ada kata-kata emosional kepada orang tua kita dan orang tua sebenarnya tidak mengutarakan itu kepada kita anaknya, karena takut. Mohon jengkel dalam hati. Nah, gependam dalam hati. Itu semua salah siapa? Salah anak. Disuruh mengaji, nggak mengaji. Salah siapa? Orang tuanya. Bu Yusuf,
Yus lagi. You membaca anak you sembahyang. Hai kan sembahyang. Baca kan tuh anak kayu you sembahyang. Anak dapat kerja sembahyang. Baca kedua cepat you sembahyang. Maaf. Kacoi dah tak play lah. Bau boleh terkejut. Alah dingin tidur lagi lah ada AC. Kacoi itu uang yang boleh keluar. Itu semuanya apa? Jangan salahkan anak hari ini. Salah kita dalam evaluasi muhasabah diri. Mengapa ini terjadi? Anak kita tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan amalan. Semoga dia memahami bahwa sebagai syariat Allah itu memberikan nilai tambah bagi dirinya. Maka sekali lagi, marilah kesempatan bulan Ramadan ini kita semangat, jos terus ya untuk melaksanakan ibadah. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan atau menaikkan puasa ini mudah-mudahan penuh sampai kita berjumpa namanya Syawal, dan di situ juga akan kita tingkatkan ibadah-ibadah kita yang dulunya peningkatan Syawal itu adalah dulunya kita 1, 2, 3 dalam kekurangan dalam ibadah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niat tiap malam puasa fardu selesai sholat atau selesai membuka niat buat kita mengusahakan menunaikan ibadah puasa. Maka sekali lagi marilah memperbanyak istighfar, memperbanyak selawat di dalam kita menjalankan ibadah. Semoga kita diampuni, diberikan maghfirah di dalam bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.